Waalaikumsalam Pak Bin. Gimana kabarnya Pak ini? Sehat? Sehat. Gini Pak ini, saya dari Kementerian dari Pak ini ingin menanyakan kegiatan kita supervisi nanti. Untuk yang hari ini kita akan bahas tentang praobservasi. Jadi sebelum Pak ini itu nanti melakukan kegiatan supervisi di kelas. Nah di sebelum sana saya pengen ngajak obrol-obrol dengan Bu Aini. Boleh nggih Bu Aini? Boleh. Nggak ada waktu sekarang kan, nggak ada kesibukan Ibu Aini. Nggak ada Pak Bin. Ini yang pertama Bu Aini. Nanti saat supervisi tujuan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Aini itu seperti apa? Kebetulan untuk supervisi itu materi yang dibahas itu unit 3 yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kebetulan di jadwal supervisinya itu membahas tentang integrasi nasional. Nah tujuan dari integrasi nasional itu yang pertama adalah supaya peserta didik bisa memahami konsep secara umum tentang integrasi nasional, mulai dari pengertiannya seperti apa, kemudian prosesnya seperti apa, syarat-syaratnya apa saja, seperti itu. Kemudian nanti di pertemuan keempat itu, dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga itu membahas tentang konsep umum saja, tapi di pertemuan keempat nanti akan ada demo peran di mana kita mendemonstrasikan di depan kelas terkait dengan integrasi nasional yang isinya adalah kolaborasi budaya. Ini kira-kira di kelas 10 atau kelas 11? Kelas 10. Kelas 10. Ya, karena kan kalau PKN itu kan sebenarnya elemennya tetap sama, ada 4 sampai kelas 12, tapi di kelas 10 ini terfokus pada integrasi nasional untuk yang di elemen 3 Bhinneka Tunggal Ika. Ini nanti kita tahu kan di sekolah kita kan ada kelas lagi yang kelas perempuan Bu Aini. Ini kira-kira nanti di kelas lagi atau kelas perempuan Bu Aini? Semuanya. Kelas perempuan. Nah, Ya. itu yang di supervisi kali ini? Di supervisi kali ini kelas 10-4 perempuan. Kelas perempuan. Ya. Oke, nah dari tadi tujuan Bu Aini yang peserta didik itu mampu memahami integrasi nasional, terus kemudian mendemonstrasi secara kolaborasi. Nah, area pengembangan yang nanti Bu Aini tidak dicapai itu apa? Agar peserta didik ini benar-benar tahu integrasi gambaran, ya tidak hanya di otak mereka gambarannya saja, tapi benar-benar memahami gimana sih prosesnya untuk berintegrasi, menyatu. Sama seperti halnya ngambil contoh di kelas ya, mau tidak mau ketika masuk di kelas 10-4 misalkan, karena yang di supervisi itu 10-4, nah gimana caranya agar kita itu bisa menyatukan semuanya, mulai dari segi pemikiran, visi misi kan, karena integrasi itu kan penyatuan bukan peleburan ya. Kalau penyatuan itu berarti menyatukan dari segi apa namanya Pak, bukan menyatukan budayanya ya, tapi lebih ke dari berbagai jenis ragam siswa di kelas itu nanti akan ada muncul identitas baru, itu yang namanya identitas nasional itu tadi. Jadi integrasi nasional. Jadi nanti diharapkan siswa ini benar-benar mampu memahami konsep integrasi nasional itu seperti apa, karena kan kita tahu sekarang ini kan banyak yang namanya demo budaya ya, kolaborasi antara budaya ini dengan ini. Nah kita hari ini itu diterapkan di kelas seperti apa dalam lingkup sekolah. Apakah sebelumnya itu pernah dilaksanakan Pak ini? Belum, baru kali ini. Karena kalau tahun lalu itu kan kurmernya masih meraba-raba. Iya, tapi sekarang kurmer yang seutuhnya gitu ya sebenarnya. Ya. Nanti saya belum Pak ini. Nah, dari paparan Bu Aini tadi itu, strategi yang akan diterapkan Bu Aini saat di kelas. Yang pertama ya memang persiapan sih dari saya sendiri, berkaitan dengan modul ajarnya juga harus siap. Kemudian instruksi. Nah kalau anak-anak instruksinya ini kurang jelas,
maka tidak bisa berjalan. Maka dari itu dari awal penekanan untuk instruksi terutama pada saat pelaksanaan demo kolaborasi nanti itu memang harus benar-benar jelas dan berkali-kali diingatkan agar nanti bisa efisien sehingga anak-anak itu tidak hanya cuma melaksanakan ini penyelesaian tugas PKN, ini demo, tidak, tapi benar-benar masuk ke anak-anak, ini loh seperti ini loh berintegrasi, seperti ini loh Bhinneka Tunggal Ika itu. Sepertinya menarik seperti Mbak ini, karena kayaknya kalau di saya itu kayaknya nggak ada. Cuma nanti bentuk yang diinginkan dari Mbak ini itu apa? Outputnya Ya betul. Outputnya nanti itu kan jadi nanti ada dua output. Yang pertama ya realnya ya kolaborasi itu bermain peran lah ya. Terus yang kedua ini kalau tahun lalu tidak ada bermain peran sih. Tahun lalu cuma digambarkan aja, itu jadi anak-anak itu mencari sendiri, terus kemudian ditempel di kelas masing-masing ada gambar ini budaya dari provinsi ini, kemudian ada berapa saja bahasa yang digunakan. Yang ini nanti cuman ketambahan itu tadi, bermain peran itu aja ya, jadi lebih mendalami gitu. Kalau cuma nyari aja kan biasanya anak-anak kurang Ya kan sekarang apalagi anak-anak untuk literasinya ya banyak kan ya, sebagian walaupun tidak semua. Nah, untuk jalannya nanti saya tunggu ini semoga aja pas pelaksanaan itu ya seperti yang diharapkan sama Pak ini, ya diharapkan sama anak-anak juga, diharapkan sama semua ya tujuannya tercapai. Karena kalau bermain peran itu biasanya kan malah anak-anak itu lebih excited daripada pelajaran di kelas. Kenapa kok baru sekarang? Ya ini karena ini kan nanti saya ada tugas Bu ini, jadi saya ini ada tugas CGP. Jadi di sini saya ada tugas jalan bergerak. Kemudian tujuan kegiatan kita ini adalah nanti kita mensupervisi teman sejalan. Jadi bukan kita menilai, biasanya kalau di sekolah itu biasanya kepala sekolah, kemudian karena ada PKKS kan, kemudian pas di supervisi mungkin dilihat langkah-langkah kesesuaian sama KDP. Tapi kalau untuk yang sekarang enggak. Jadi yang kita lakukan ini adalah supervisi untuk melihat apa sih yang diinginkan sama gurunya, apa sih yang ingin ditingkatkan sama gurunya. Nah nanti saat pelaksanaan apakah itu sudah pelaksanaan. Administrasi saja, tapi kita melihat siswa ini jadi pusat pembelajaran itu baru. Tadi sebelumnya belum saya perkenalkan tapi kan dia. Iya. Ya, jadi di sini nanti kita akan belajar tentang atau kita masuk di kelas PPKN di kelas. Oke, terima kasih Bu ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di proses pelaksanaan pembelajaran. Nanti bisa lancar, bisa sukses. Terima kasih Pak Di. Ya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Ya, sama-sama Pak Di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.